Mereka mencari kebaikan. Mereka berharap akan keadilan. Tapi kebaikan adalah kemewahan yang tak pernah diberikan padamu, dan keadilan hanyalah mitos yang mereka jual untuk menjaga kelemahanmu. Sekarang, tatapanmu adalah senjata. Ia memotong melalui tipu daya mereka, menembus fasad mereka. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan, kesunyian menyusul. Bukan karena mereka menghormatimu, tetapi karena mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka akan mencoba menghindari konfrontasi. Pengecut selalu melakukan itu. Mereka akan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, seolah-olah mereka bisa menghapus masa lalu dengan senyum palsu dan kata-kata kosong. Tapi tidak ada yang bisa menghapus apa yang akan datang. Dosa-dosa masa lalu mereka telah menumpuk bunga, dan kamu di sini untuk menagih utang terakhir. Mereka menyeretmu dengan tulang punggungmu dan melemparkanmu ke neraka, berpikir bahwa api akan memakan jiwamu, asap akan membutakanmu, dan teriakan-teriakan akan mengajarkanmu untuk tunduk. Namun, kamu tidak berteriak. Tidak, kamu mendengarkan, belajar bahasa para iblis, menghafal aroma pengkhianatan, dan mengukir namamu di dinding jurang dengan kuku yang patah dan dendam. Mereka ingin kamu diam, tetapi sebaliknya, kamu menjadi fasih dalam perang. Ketika mereka mengirim seseorang sepertimu ke neraka, mereka lupa bahwa kamu tidak memohon surga. Kamu membangun kerajaanmu di bawah abu-abu. Mereka mengira sedang menghukummu, tetapi kamu sedang membentuk senjata dari kehancuranmu sendiri. Dalam setiap malam tanpa cahaya, kamu melatih dirimu untuk bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Api yang mereka harapkan akan menghanguskanmu malah menjadi bahan bakar bagi revolusi yang tak terhindarkan. Kamu bukan hanya bertahan, kamu berkembang. Kamu mengubah eksilmu menjadi pendidikan, rasa sakitmu menjadi cetak biru. Kamu bukan pahlawan yang mereka butuhkan. Kamu adalah orang yang mereka ciptakan melalui kelalaian, kesombongan, dan tindakan berulang kali mencoba menghapusmu. Sekarang, mereka berbisik tentang bagaimana segala sesuatu mulai berubah, tapi mereka tidak menyadari bahwa kamulah perubahan itu. Kamu adalah variabel yang tidak pernah mereka hitung, badai yang mereka coba hindari, tetapi justru secara tidak sengaja melatihnya. Mereka bilang, kekuasaan itu korup, tapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa kejelasan ternyata lebih menakutkan bagi mereka daripada kekacauan. Kamu tidak menawarkan kenyamanan. Kamu menawarkan konfrontasi. Kamu adalah tanda tanya setelah setiap kebohongan percaya diri, jeda dalam setiap pidato ruang rapat, gema dalam setiap permintaan maaf palsu. Kamu telah memprogram ulang ruangan. Sekarang ketika kamu masuk, mereka bertanya-tanya apakah mereka yang berikutnya. Bukan karena kamu kejam, tetapi karena kamu terhitung. Karena sekarang kamu tidak hanya mengekspos kemunafikan, kamu membongkarnya. Potongan demi potongan gemetar. Pada hari-hari awal, mereka merasa aman. Mereka pikir kamu sudah hancur, sudah dilupakan. Tapi kamu tidak dilupakan. Kamu adalah api liar yang mereka coba padamkan, yang sekarang membakar habis semuanya hingga ke akar-akarnya. Mereka lupa siapa yang mereka ciptakan, dan ketika kamu kembali, kamu tidak membawa api. Kamu membawa kejelasan, dan kejelasan adalah hal yang mematikan bagi ilusi mereka. Kamu membawa cahaya, bukan untuk memberi kenyamanan, tetapi untuk mengungkap. Kamu tidak bangkit untuk dicintai, kamu bangkit untuk menjadi sesuatu yang mustahil diabaikan. Kamu bukan seorang influencer, kamu adalah pergeseran atmosfer. Mereka berdoa agar ini hanya sebuah fase, agar dunia akan melupakanmu. Tapi kamu tidak kembali untuk diingat. Kamu kembali untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan melupakanmu lagi. Kamu mengukir pesanmu
bukan di atas kertas, tetapi di dalam orang-orang. Kamu mengukir kebangkitanmu ke dalam rutinitas mereka. Kamu menjadikan dirimu sebagai sebuah bab dalam manual yang ditulis oleh mereka sendiri, tetapi dipahami oleh dunia karena kamu adalah suara yang tidak bisa dibungkam, cerita yang tidak bisa dihapus, dan keberanian yang tidak bisa dipadamkan. Ada keindahan dalam cara kamu bangkit, bukan hanya karena kamu bertahan, tetapi karena kamu melakukannya tanpa permintaan maaf. Kamu tidak meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri, untuk berbicara kebenaran, atau untuk mengguncang dunia mereka. Kamu hanya melakukannya, dan itulah yang membuatmu begitu kuat. Kekuatan sejati tidak datang dari mencari persetujuan atau mencoba menyenangkan orang lain. Kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika dunia mencoba memaksamu untuk menjadi sesuatu yang lain. Sekarang, mereka yang dulu meremehkanmu harus menghadapi fakta bahwa kamu lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka yang dulu tertawa di belakang punggungmu sekarang gemetar ketika mendengar namamu disebut. Mereka yang dulu memandang rendah padamu sekarang harus mengakui bahwa kamu adalah ancaman nyata bagi eksistensi mereka. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan universal yang bekerja melaluimu. Ini tentang karma yang mengambil alih ketika manusia gagal melakukannya. Dan ketika kamu berjalan di dunia ini, kamu membawa api yang tak pernah padam. Api itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah diinjak-injak oleh sistem yang sama. Kamu adalah simbol harapan bagi mereka yang pernah merasa tidak berdaya. Kamu adalah suara bagi mereka yang pernah dibungkam. Kamu adalah kekuatan bagi mereka yang pernah merasa lemah. Kamu adalah bukti bahwa meskipun dunia mungkin mencoba menghancurkanmu, kamu masih bisa bangkit dan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi, teruslah maju. Jangan pernah berhenti. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Orang-orang yang tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga membantu orang lain bertahan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang tidak hanya melawan ketidakadilan, tetapi juga mengubah sistem yang menciptakannya. Dan kamu adalah salah satu dari orang-orang itu. Ingatlah bahwa perjalananmu belum berakhir. Ini baru permulaan. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa bertahan dari badai terburuk yang pernah ada. Sekarang saatnya untuk menggunakan kekuatan itu demi sesuatu yang lebih besar. Saatnya untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran, keberanian, dan keteguhan hati akan selalu menang pada akhirnya. Karena pada akhirnya, kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah revolusi.